Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Fitri Cahyanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Kaliwedi, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Apa sih Bapak Ibu guru maksudnya? Oke, sebagai guru, kita memiliki pemahaman bahwa setiap murid kita adalah unik dan memiliki perbedaan dalam berbagai hal, baik itu dalam kemampuan, minat belajar, gaya belajar, dan kebutuhan belajar mereka, bahkan dalam latar belakang mereka. Karena kita sadar akan perbedaan-perbedaan tersebut, maka kita sebagai guru berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik atau keunikan murid kita itu sendiri, sehingga nanti murid dapat berkembang sesuai dengan potensi, bakat, dan minatnya. Lalu bagaimana guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Dalam melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas, ada hal-hal yang harus guru ketahui. Yang pertama yakni guru harus memahami tujuan dari pembelajarannya. Kemudian yang kedua, guru juga harus mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, guru juga harus melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, guru melakukan penilaian yang berkelanjutan. Selain itu, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru juga harus memahami 3 aspek, yakni kesiapan murid, minat murid, dan juga profil dari muridnya. Aspek yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk mengetahui kemampuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui oleh murid dan di mana murid berada. Lalu, aspek yang kedua adalah minat murid. Sebagai guru, kita sadar bahwa minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivasi penting bagi murid untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Dan aspek yang terakhir yakni profil belajar murid. Profil belajar murid dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor lingkungan, faktor budaya, faktor gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Bagi guru yang ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka kita harus mengetahui kebutuhan belajar murid kita sendiri. Nah, ada beberapa cara untuk mengidentifikasikan kebutuhan belajar murid. Hal tersebut bisa kita lakukan dengan cara 1. Mengamati perilaku mereka, kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal mereka. Yang ketiga, kita sebagai guru pun harus mereview dan merefleksikan hasil pembelajaran yang telah kita lakukan. Kemudian, kita juga bisa berbicara dengan guru, murid sebelumnya. Kemudian yang selanjutnya, kita pun bisa membaca rapot murid. Dan yang terakhir adalah kita dapat melakukan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dalam praktiknya, bagaimana sih cara Bapak Ibu guru mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yap, betul sekali. Ada beberapa strategi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas. Strategi yang pertama yaitu kita bisa melakukan diferensiasi konten. Yang kedua, kita bisa melakukan diferensiasi proses. Atau yang ketiga, kita bisa melakukan diferensiasinya produk. Strategi yang pertama untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan diferensiasi konten. Diferensiasi konten ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan kepada murid, seperti
materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari sesuai dengan kurikulum yang dipilih oleh satuan pendidikan. Mendiferensiasikan konten biasanya dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Untuk strategi yang kedua, kita sebagai guru dapat melakukan diferensiasi proses. Hal ini adalah kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid kita sendiri. Dan strategi yang terakhir, kita bisa melakukan dengan cara diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, hasil dari penerapan, dan pengembangan dari apa yang telah mereka pelajari. Lalu Bapak Ibu Guru, adakah keterkaitan antara modul 2.1 ini, yakni pembelajaran berdiferensiasi, dengan modul-modul yang lain yang telah kita pelajari? Ada ya Bapak Ibu Guru, keterkaitan modul 1.1 dengan modul 2.1, yakni untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang kita lakukan adalah yang berpusat kepada peserta didik. Lalu keterkaitan antara modul 1.2 peran dan nilai guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yakni dalam melakukan pembelajaran diferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif agar dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pembelajaran murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Dan yang selanjutnya yakni modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi ini dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yakni pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, keterkaitan yang terakhir antara modul 1.4 dengan modul 2.1, yakni dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai dari budaya positif. Selanjutnya, keterkaitan yang terakhir antara modul 1.4 dengan modul 2.1, yakni dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu,